kamu wajib mengetahui apa saja yang menjadi sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang merupakan mukjizat Rasul berupa wahyu yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Yang kedua ada hadis atau as-sunnah, yang datangnya dari Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan yang ketiga adalah ijtihad, yang merupakan hasil pemikiran umat Islam, yaitu para ulama mujtahid yang berijtihad dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan as-sunnah sebagai dasarnya. Berikut ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sumber ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber ajaran Islam pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ialah kumpulan firman Allah atau wahyu Allah disampaikan untuk Nabi Muhammad SAW dengan melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga berisi tentang ajaran keimanan seperti tentang akidah, tauhid, dan iman, peribadahan atau sering disebut dengan syariat, dan juga budi pekerti atau akhlak. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad SAW dan bahkan mukjizat terbesar dibandingkan dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran merupakan kumpulan dari kitab-kitab yang sebelumnya telah diturunkan oleh Allah dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, serta telah disempurnakan sebagai pedoman hidup umat muslim. Yang kedua itu ada hadis atau as-sunnah. As-sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Sunnah merupakan segala perkataan atau perbuatan dan penetapan, persetujuan serta kebiasaan Nabi besar Muhammad SAW. Penempatan atau takrir merupakan persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. As-sunnah juga sebagai sumber ajaran Islam yang kedua telah dijelaskan di Al-Quran surat 57 ayat 7 yang menyatakan bahwa kita harus menerima atau mengikuti apa saja yang diperbolehkan atau dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ijtihad merupakan pendapat hukum atas suatu masalah yang terjadi dengan kitab berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan ketika ada suatu masalah namun tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Masalah-masalah yang dijadikan adalah hukum-hukum yang tidak mempunyai dalil yang pasti, bukan hukum-hukum yang asal dan masalah yang berhubungan dengan ilmu kalam. Di dalam perkembangan iptek melahirkan temuan-temuan baru yang hukum penggunaannya di kalangan umat Islam harus diatur. Dengan adanya ijtihad, misyarat bahwa Islam senantiasa dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi manusia dari zaman ke zaman. Misalnya bidan, dokter, bayi tabung, alat-alat kontrasepsi, dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwasannya sumber ajaran Islam ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Namun mirisnya pada zaman sekarang ini banyak pemuda yang belum bisa atau bahkan tidak bisa sama sekali untuk membaca ayat Al-Quran, sehingga sedikit yang diketahui tentang isi dari Al-Quran. Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, faktor lingkungan, karena kepribadian seseorang dimulai dari lingkungan, baik itu keluarga atau lingkungan pertemanan atau sosialnya. Pengetahuan mengenai Al-Quran bisa diajarkan melalui keluarga karena lingkungan keluarga memberikan dampak yang paling besar terhadap penyaluran mengenai agama. Pada zaman sekarang ini, ketertarikan dengan Al-Quran semakin berkurang. Kedua, banyaknya pemuda zaman sekarang lebih tertarik dengan film, novel, musik, dan gemerlap dunia lainnya daripada sekedar mendengar atau membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, malas sebagai akibat dari perubahan pola pikir sesuai perkembangan kejiwaan anak. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sudah tentu memiliki sekian banyak fungsi, baik bagi Nabi Muhammad itu sendiri maupun bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya. Kedua,
petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Ketiga, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif. Keempat, petunjuk syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Atau dengan kata lain, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatu dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Yang artinya, dialah Allah berfirman, turunkanlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Penyusun melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa, yaitu berupa pendapat mereka mengenai masalah yang diangkat sebagai berikut. Bagaimana pendapat Anda mengenai kurangnya kesadaran membaca Al-Quran pada zaman sekarang ini? Menurut saya sangat disayangkan di zaman sekarang ini kurangnya minat seorang anak dalam mempelajari Al-Quran. Maka adapun saran baik untuk saya, kita harus meningkatkan kepada anak tersebut bahwasannya Al-Quran sangatlah berpedoman sekali untuk kehidupan kita. Lalu kemudian guru dan orang tua harus berkolaborasi untuk mengajarkan bahwasannya mencintai Al-Quran itu sangat penting. Dan yang kedua, kita harus melihat bagaimana faktor lingkungan atau pertemanan yang dialami anak tersebut, apakah mendukung untuk mempelajari Al-Quran atau tidak. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kurangnya kesadaran membaca Al-Quran pada zaman sekarang ini? Menurut saya kurangnya kesadaran dalam membaca Al-Quran pada zaman sekarang, di mana zaman digital, yang walaupun di zaman digital kita Al-Quran itu sudah meluas ya kan, macam MTQ, nah itu bisa mengasah bakat anak-anak kita. Nah saya rasa
kurangnya kesadaran membaca Al-Quran itu sangat merugi sekali, karena Al-Quran adalah pedoman hidup, di mana kehidupan kita diatur dalam Al-Quran. Nah, faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran kita dalam membaca Al-Quran itu terutama pasti keluarga, karena lingkungan pun kalau keluarga kita bagus, pasti anak kita bagus kalau kita diajarkan dalam keluarga yang agamanya mantap. Terima kasih. Ingat ya, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ya sahabi. Bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Jadi kalau mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'an. Kalau mau hatinya nggak galau, pikirannya nggak stres, hidupnya gampang, mudah dapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang akan menerangkan jiwa dan pikiran kita sehingga hidup kita lebih mudah. Pokoknya intinya kalau buat orang yang belum bisa belajar ngaji, nggak boleh malu untuk belajar karena memang pahalanya bahkan 2 kali lipat ya Bib ya, kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kita belajar Al-Qur'an nih, kita belajar, kita baca, kita masih belajar, kita dapat 1 pahala. Kita baca Al-Qur'an, kita dapat 1 pahala, udah double pahalanya. Masya Allah. Kita sholat, kita masih belajar, sholat kita pun double pahalanya dari Allah karena belajar baca Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang, targetnya khatam misalnya 1 kali, berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi, supaya nggak capek ngajinya, supaya nggak capek, bagi 1 juz 5 waktu sholat. Contoh, juz pertama itu Al-Baqarah plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya nggak hitung lah karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat, juz pertama. Bagi 5, 28. Jadi setiap ketemu waktu sholat, bagi 2 lagi. 28 bagi 2 berapa? 14. Sebelum sholat baca 14 ayat, setelah sholat baca 14 ayat. Itu 14 ayat tuh paling-paling nggak nyampe 5 menit Bu Pak. Kalau investasi 10 menit setiap waktu sholat, bagi 2 kita baca 14 ayat, itu insya Allah selesai Ramadan khatam Quran. Itu udah rumus. Ya, tidak cukup dengan amin, siapkan dari sekarang. Siapkan. Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan, maka kami dapat memberi solusi terkhusus untuk mahasiswa berupa saran. Dengan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kegiatan ini seperti diskusi dan bimbingan dari teman-teman sebaya ataupun dari guru agama, Dan juga mengembangkan keterampilan membaca Al-Quran melalui pelatihan yang sistematis menggunakan media yang efektif dalam mengajar atau membaca Al-Quran seperti dari video, audio, dan aplikasi untuk membantu mahasiswa memahami cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. dan mengadakan kegiatan rutin seperti kegiatan khatam Al-Quran dan hadis atau mengikuti tahsin Al-Quran untuk membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman dan hafalan mengenai Al-Quran dan hadis. Serta harus termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti dengan memberikan hadiah atau penghargaan reward terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Dan juga bisa masuk ke dalam komunitas mahasiswa pecinta Al-Quran dan berteman dengan teman yang bisa mengetahui tajwid dalam Al-Quran. Dan yang terpenting itu semua dimulai dari diri kita sendiri untuk lebih giat dalam membaca dan mempelajari Al-Quran.